Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula lah yang mengharamkan rezeki yang baik. Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk memakai pakaian terbaik saat kita melaksanakan sholat di masjid. Pun demikian juga di luar masjid, Allah perintahkan kita untuk memakai pakaian yang menutup aurat dan pakaian bersih, pakaian yang rapi. Allah juga memerintahkan kita untuk makan dan minum tanpa berlebihan. Karena orang-orang jahiliyah mereka melakukan peribadatan dengan cara menghinakan diri, tidak memakai pakaian atau memakai pakaian yang kotor, yang lusuh, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang itu, man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapa orang yang berani-beraninya mengharamkan perhiasan-perhiasan dari Allah, padahal itu adalah memang Allah keluarkan untuk manusia. Allah buat perhiasan-perhiasan itu dalam rangka untuk dinikmati, dalam rangka untuk digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Artinya Allah menyinggung, ya, Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini perbuatan yang tidak boleh, terlarang dalam agama, yaitu seseorang yang mengharamkan dirinya dari apa yang Allah halalkan. Dan tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan, demikian juga sebaliknya, tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan.
Jelas pakaian itu halal, makanan-makanan itu halal. Tapi ada beberapa orang jahiliyah mereka justru menolak makanan dan minuman serta pakaian-pakaian yang halal tersebut. Bahkan mengharamkan dirinya dari menggunakannya. Dan ini adalah termasuk kedurhakaan terhadap Allah. Dan ini kadang-kala kita lihat ya, ada beberapa perilaku dalam agama lain ya, bahwa salah satu cara mendekatkan diri mereka kepada Tuhan mereka adalah dengan menghinakan diri. Dengan kemudian tidak mandi berapa minggu dan tidak makan hanya sekedar misalnya makanan-makanan ya, apa yang disebut vegetarian atau tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan saja. Mereka mengharamkan makan daging, ya, mereka mengharamkan, ada yang mengharamkan makan nasi dan segala yang warnanya putih. Ada ritual orang dulu berpuasa mutih, ya, puasa mutih itu tidak makan yang warnanya putih. Nah, ini adalah perilaku jahiliyah, tidak boleh. Kemudian dalam berpakaian hanya memakai pakaian yang warna tertentu, kemudian mengharamkan warna-warna lain. Apa yang Allah halalkan tidak boleh kemudian kita mengharamkan dengan hawa nafsu kita sendiri. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Dan siapa yang mengharamkan rezeki-rezeki yang baik itu? Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menikmati apa yang halal. Kalau emang ada, nikmati. Jangan mempersulit diri. Ada beberapa orang yang kadang-kala berlebihan ya dalam rangka supaya mendapatkan pahala dari Allah, kemudian sampai mencegah dirinya dari hal-hal yang halal. Jadi kalau masalah kesehatan misalnya, ini cerita lain ya. Bisa ada orang yang tidak makan gula gara-gara memang dilarang oleh dokter ya untuk menjaga kesehatannya. Lah ini boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau tidak ada alasan kesehatan, tidak ada alasan apapun, kemudian orang mengharamkan makanan-makanan yang halal. Saya pokoknya tidak mau makan daging, saya nggak mau makan nasi, saya nggak mau makan gula. Nah, ini adalah perbuatan dosa. Nggak makan nggak apa-apa, tapi kalau sampai mengharamkan ini yang masalah. Seperti satu waktu Rasulullah disuguhi makanan ya olahan dari daging dhab. Dhab ini kadal yang ada di gurun pasir. Tapi kadal ini berbeda dengan di Indonesia. Kadal di sana hanya makan tumbuhan, makan rumput-rumputan, makan sayur. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menolaknya dengan mengatakan, ya kalian makan, tapi saya tidak terbiasa makan seperti ini. Nah, ini artinya apa? Artinya sesuatu yang kita tidak selera itu jangan kemudian kita mengharamkannya selama itu adalah makanan yang halal. Tidak selera makan satu makanan bukan kemudian kita mengharamkannya. Sebagaimana Rasulullah tidak makan daging dhab karena beliau tidak terbiasa. Tapi beliau membolehkan para sahabat saat itu untuk makan. Dhab ini tentu berbeda ya dengan kadal di Indonesia. Kadal haram di Indonesia, biawak haram di Indonesia ya, karena biawak itu makanannya yang kotor-kotor, bangkai dimakan ya. Jadi kalau dhab di sana hanya makan sayur, ya, makan rumput. Segala hewan yang makan yang kotor-kotor itu haram dalam agama ini. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Tadi kita sampaikan juga ada beberapa di zaman sekarang
orang kelompok-kelompok namanya vegetarian. Ya, vegetarian ini orang yang tidak mau makan daging. Jadi mereka haramkan daging. Tidak boleh katanya. Padahal itu sesuatu yang dibolehkan dalam agama ini. Sesuatu yang dibolehkan. Dan dalam ibadah kurban, ibadah kurban itu Allah syariatkan, diantara hikmahnya adalah apa? Supaya manusia yakin betul bahwa makan daging itu boleh. Makan daging yang sepertinya kasihan, ya, sepertinya hewan itu kasihan kok mati di tangan kita. Ya, maka kemudian Allah syariatkan, ya, ibadah kurban supaya manusia itu yakin betul ini boleh. Allah ciptakan hewan-hewan itu dalam rangka untuk dimanfaatkan, untuk dikonsumsi oleh manusia. Dan coba kita perhatikan, ada syariat kurban setiap tahun, tapi tidak ada kepunahan kambing, tidak ada. Yang ada justru malah kambing di mana-mana banyak. Ini salah satu hewan yang penuh barokah dari Allah, ya. Makin sering disembelih makin banyak jumlahnya. Demikian. Ya, kita nggak makan daging kambing karena tidak ada, bukan karena mengharamkan, ya, karena tidak ada aja. Tapi kalau ada yang ngajak itu ya, ini nomor pertama, ya, daging. Maka kelompok-kelompok vegetarian ini kalau di dalam agama kita ya kelompok yang sesat, tidak boleh, ya, kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan. Demikian juga di akhir-akhir ini banyak orang-orang yang berlebihan dalam mengatur makanan kaum muslimin. Ya, apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh. Segala sesuatu selama itu aman dan tidak berlebihan itu boleh. Misalnya jajanan, ada yang sampai mengharamkan mie instan. Ya, mie instan boleh-boleh saja selama tidak berlebihan. Ada yang mengharamkan es. Tidak boleh makan minum es. Itu mana dalilnya? Tidak ada dalil. Ya. Nyatanya kita dari dulu ya sampai sekarang minum es juga nggak apa-apa. Cuma kalau berlebihan, nah itulah batuk. Ya. Kalau berlebihan, akhirnya ya segala sesuatu itu ya berlebihan ya. Jangankan es ya, makanan-makanan yang sehat pun kalau berlebihan menjadi tidak sehat. Coba kita makan 3 piring gitu ya, sate 3 piring, ya, kembung perut kita. Qul ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan hai Muhammad, ya, semua itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus bagi mereka di hari kiamat. Artinya orang-orang beriman, ya, itu Allah sediakan barang-barang yang halal, ya, makanan-makanan dan minuman yang halal di dunia ini. Semua itu memang Allah ciptakan dalam rangka itu dinikmati. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagimu semua yang ada di dunia ini. Artinya Allah, kenapa ada tumbuhan di sekitar kita? Ya karena memang Allah ciptakan untuk kita. Untuk kita manfaatkan. Coba pohon jati. Siapa yang paling banyak memanfaatkan pohon jati? Manusia. Ya. Ada mangga. Pohon mangga. Siapa yang makan mangga itu? Kalau bukan kita. Codot paling makan 1-2. Ya. Kelelawar tuh ya. Makan, manfaatkan. Jangan, nanti asam lambung. Nanti. Itu memang betul-betul nikmat dari Allah. Manfaatkan. Jangan takut makan makanan yang memang halal. Ya, ya kan? Dan ada beberapa orang yang terlalu berlebihan ya dalam menyikapi apa yang ada di sekitarnya. Dia ciptakan untuk manusia ini. Bahkan orang kafir juga menikmati. Ya, bahkan orang
kafir juga menikmati. Ya, padahal Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan keluarganya di Mekah, ya, Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah turunkan buah-buahan hanya untuk keluarganya dan orang-orang beriman saja. Tapi kemudian Allah tolak. Artinya apa? Allah bolehkan semua manusia yang beriman dan tidak beriman untuk menikmati, ya, semua yang ada di dunia ini. Namun kenikmatan orang-orang yang tidak beriman terbatas hanya di dunia. Sementara orang-orang yang beriman khalisatan yaumal qiyamah. Nanti akan berlanjut kenikmatannya sampai akhirat. Ya, orang tidak beriman boleh mereka makan buah-buahan, makan ini, makan itu, berpakaian, jadi orang kaya, jadi orang sukses di dunia ini, silakan. Allah berikan keluasan kepada seluruh manusia. Tapi kalau di akhirat hanya orang yang beriman saja yang mendapatkan nikmat akhirat nanti. Adanya kalau kita itu berpikir cerdas, seharusnya kita itu sibuklah mempersiapkan hidup kita di akhirat dengan beramal soleh. Apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Baju yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk kepentingan akhirat kita nanti. Bagaimana baju bisa melahirkan pahala-pahala bagi kita. Makanan, ya, yang Allah berikan kepada kita, bagaimana makanan ini bisa melahirkan pahala. Dengan misalnya baca zikir sebelum makan, kemudian memakai tangan kanan, ya, duduk ketika makan, tidak bersender ketika makan, ya. Jadi ketika makan ada pahala-pahalanya, kita bisa merasakan nikmat, demikian juga kita bisa mendapatkan pahala. Ketika tidur, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pastikan semua itu menjadi bekal akhirat kita nanti. Dan yang terakhir Allah SWT dalam ayat ini menyampaikan, kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami rincikan, kami terangkan, jelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, ini hikmah. Nah, kita ini dimuliakan oleh Allah. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah karena Nabi Adam itu memiliki ilmu. Kenapa sampai malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya? Kenapa para jin, iblis, ya, disuruh Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam? Karena Allah muliakan Nabi Adam dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah telah memberikan ilmu kepada Adam al-asma'. Sehingga apa? Yang mulia di dunia ini adalah mereka orang-orang yang ya'lamun, yang memiliki ilmu. Coba kita perhatikan di sekitar kita, siapapun yang memiliki ilmu pasti dimuliakan. Cuma kadangkala hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah itu mereka salah dalam memuliakan manusia. Ada mereka yang memuliakan manusia karena gantengnya, karena apa? Duitnya, karena jabatannya. Bahkan yang di zaman sekarang lebih parah lagi. Banyak manusia dimuliakan oleh sesamanya karena nyanyinya, karena lucunya, ya. Puji-puji, ya, para artis, ya. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi Allah SWT
memuliakan manusia karena apa? Ilmunya. Sehingga disebutkan al-alimu al-wahid afdalu min alfil abid. Satu orang alim itu lebih utama dari 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena ahli ibadah tidak bisa beribadah kecuali karena keterangan, penjelasan dari satu orang alim ini. Maka kalau kita mau dimuliakan Allah, hendaknya kita berilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu adalah bertakwa. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah akan mengajari kita. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari kalian. Allah kasih kalian ilmu. Jadi kalau nggak bertakwa, tidak ada ilmu itu. Susah seseorang akan mendapatkan ilmu. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua dengan ilmu ini, menjadikan hidup kita mulia di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.